adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi hari ini bersama dengan kakak dan Kak Novi dan Bang Elkris. Nah, hari ini senang sekali pastinya ya Kak. Pastinya. Kita boleh memuji nama Tuhan. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita di hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sampai saat ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah kami pada minggu hari ini. Tuhan, hendaknya Engkau yang memberkati kami satu persatu, sehingga kami bisa mengikuti ibadah kami pada hari ini dengan baik. Tuhan, hendaknya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga apa yang kami lakukan bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Sepertinya adik-adik di rumah sudah tidak sabar lagi ya Kak ya. Pastinya pendeta. Oke, kita mau bernyanyi. Kita mau bernyanyi apa? Kita mau menyanyikan lagu Aku diberkati. Bangkit berdiri ya. Diberkati oleh Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Wah, senang sekali karena kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita mau puji Tuhan lagi. Lagu apa kita Kak? Hatiku penuh nyanyian. Oke, hatiku penuh nyanyian.
rasanya tambah semangat. Oh, karena kita ini ada siapa? Raja. Siapa raja kita? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan kita. Yesus sayang padaku. Adik-adik boleh duduk kembali. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, Yesus sayang sekali sama kita, dan firman Tuhan mengatakannya bagi kita. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita kembali bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan pertemukan kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Kami boleh beribadah secara online. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya dulu nih. Minggu kemarin itu temanya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Temanya apa minggu kemarin? Masih ingat nggak? Ayo, ada yang tahu? Ayo. Oh, ternyata semuanya adik-adik masih ingat. Tema kita minggu lalu adalah bersikap jujur. Iya, semuanya masih ingat. Ayat hafalannya yang sudah hafal, sudah share di Facebook, itu juga sudah pinter semua, sudah banyak. Ada yang belum sempat share tapi sudah hafal. Tidak apa-apa, yang penting semuanya sudah hafal. Oke, kita akan bacakan bahan Alkitab kita untuk minggu ini adalah Markus 10 ayat 13 sampai 16. Alkitabnya sudah buka semuanya. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kakak baca dari sini ya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tema kita untuk minggu ini adalah Yesus memberkati anak-anak.
Sebelumnya kita akan lihat dulu drama berikut ini. Master is in need of rest. Please, please. Peter, James. Suffer the little children to come unto me. Forbid them not. For of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein. Gak apa-apa, sini anak mami semuanya. Oke, mami mau ngomong sekarang, mendengarkan. Oke. Nah, adik-adik, tadi kita melihat drama singkat tentang Yesus memberkati anak-anak. Nah, adik-adik pernah nggak dibawa sama mama, diajak sama mama pergi ke sekolah minggu atau ke kebaktian-kebaktian? Pernah nggak? Ya, semuanya pernah. Ya, nggak ada yang nggak pernah. Pasti semua kita itu diajak sama mama pergi sekolah minggu. Terus apa lagi? Berdoa. Ayo, apa lagi? Memuji Tuhan. Orang tua pasti senang mengajak anaknya untuk pergi ke gereja, senang mengajak anaknya untuk berdoa, senang mengajak anaknya untuk memuji Tuhan. Ya, semuanya senang. Orang tua sangat ingin menyenangkan anak-anak supaya dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata ketika anak-anak ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, ada yang menghalang-halangi. Kalau tadi kita lihat, yang menghalangi itu adalah salah satu murid Yesus. Kenapa dia menghalangi? Karena dia pikir anak-anak itu tidaklah terlalu penting. Dia pikir kalau mereka datang ibadah hanya akan mengganggu ibadah. Kalau mereka memuji Tuhan hanya akan merusak lagunya. Mungkin seperti itu. Tapi
apa yang Yesus katakan? Adik-adik tahu apa yang Yesus katakan? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Nah, kalau tadi yang menghalang-halangi anak-anak itu datang kepada Yesus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Tapi sekarang ini ternyata bukan murid Tuhan Yesus lagi yang menghalang-halangi untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tapi teknologi. Bagus nggak teknologi? Bagus. Tetapi kadang-kadang itu yang membuat menghalang-halangi untuk datang kepada Yesus. Contohnya, tadi mau sekolah minggu, ada film anak-anak, ada film kartun kesukaannya belum tamat. Nonton dulu aduh, handphonenya nggak bisa lepas. Jangan dulu mama, nanti mama, ibadah online-nya nanti aja, nggak apa-apa kok. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh bahwa teknologi juga selain bermanfaat, tetapi bisa juga menghalang-halangi kita untuk datang kepada Yesus. Berikutnya apa lagi yang bisa menghalangi kita datang kepada Tuhan Yesus? Ayo, apa ayo? Rasa kantuk. Siapa tadi yang pagi-pagi dibangunin cepet-cepet sama mama? Dea bangun. Prea bangun. Jawabannya apa? 5 menit lagi mah. Udah 5 menit ditunggu, 10 menit lagi mama. 5 menit lagi ditunggu. Entar dulu mama, sabar. Kan masih jam segini. Padahal dia nggak tahu jam segininya itu udah deket dengan jam 10.30. Belum mandinya. Ya kan? Belum sarapannya. Belum pakai bajunya, sisirannya, semuanya. Itu bisa menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. Rasa ngantuk, rasa malas. Bukan seperti drama tadi, murid Tuhan Yesus yang menghalangi, tidak. Tapi rasa malasnya yang menghalangi. Terus apa lagi kira-kira yang membuat kita kadang-kadang tidak datang kepada Yesus? Sekarang ada nih, kakak kasih tahu. Siapa yang suka main TikTok? Ayo, siapa? Suka main TikTok kan? Tapi TikTok itu bagus. Bagus TikTok, nggak ngelarang juga. Tapi kalau sampai itu menghalangi kita datang kepada Yesus, berarti TikTok itu sudah tidak baik. Ya. Saking lamanya berTikTok, lupa untuk ibadah. Saking lamanya berTikTok, udah capek berTikTok, lupa berdoa, langsung ngantuk, langsung bobo. Tidak berdoa lagi. Saking lamanya berTikTok ria. Nah, banyak sekarang yang bisa menghalangi kita datang kepada Yesus. Tapi kakak yakin anak-anak KKR Cibubur tidak ada yang karena TikTok tidak datang kepada Tuhan. Anak-anak KKR tidak ada karena malas dan ngantuk. Tidak jadi alasan untuk datang kepada Tuhan. Anak-anak KKR pastinya seperti yang kakak lihat saat ini. Semuanya duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik semuanya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, biarkan anak-anak itu datang padaku, jangan menghalang-halangi mereka. Ini membuktikan bahwa Yesus
tidak membeda-bedakan. Yesus juga menomorsatukan anak-anak. Dia tidak mengutamakan orang dewasa, tetapi dia mau mengasihi anak-anak. Dia mau memberkati anak-anak. Dan saat ini anak-anak KKR Cibubur juga sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita semua sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena kita sudah diberkati, kita mau mengucap syukur dengan selalu setia mengikut Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Dan saat ini kita sama-sama buat tekad. Yuk sama-sama ya. Saya sudah diberkati dan saya harus menjadi berkat. Sama-sama. Saya sudah diberkati. Ayo sekali lagi. Saya sudah diberkati dan saya harus menjadi berkat. Sekali lagi ya. Saya sudah diberkati dan saya harus menjadi berkat. Nah, kalau sudah diberkati harus menjadi berkat. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Matius 18 ayatnya yang keempat. Matius 18 ayatnya yang keempat. Kakak bacakan, nanti di rumah semua menghafalkannya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi berkat. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan tetap berkarya di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema kita Yesus memberkati anak-anak, mari kita menyanyikan kembali pujian dengan judul Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semuanya cinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semuanya cinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Baik adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sekaligus kita akan menutup kebaktian di hari ini. Sebelum kita menutup kebaktian dan mengumpulkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, satu-satu berkat Tuhan hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari
topan keras melanda hidup kita, mari kita hitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, satu-satu berkat Tuhan hitunglah. Kau kan percaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena pagi hari ini, karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami telah mengikuti ibadah kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan masih berikan buat kami anak-anak-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat anak-anak kami, anak-anak KKR Cibubur. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa, di mana pada saat sekarang ini mereka masih menikmati libur sekolah. Sekalipun Tuhan libur sekolah mereka tidak seperti biasanya, mereka tetap di rumah saja. Tuhan, Engkau menghibur mereka semua, Engkau tetap memberikan semangat buat mereka semua untuk tetap belajar. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang mencari sekolah lanjutan berikutnya. Tuhan, Engkau juga yang memimpin mereka supaya mereka mendapatkan sekolah seperti apa yang diinginkan oleh anak-anak kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat orang tua setiap anak-anak KKR Cibubur. Tuhan, kami berdoa buat mereka ya Bapa, supaya Engkau senantiasa yang memberkati orang tua anak-anak GBKP Cibubur. Tuhan, kami berdoa buat persembahan kami yang telah kami kumpulkan pada hari ini. Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mengembalikan berkat daripada Tuhan. Kau memberkati orang tua semuanya Tuhan, supaya mereka juga boleh bersuka cita untuk mengembalikan berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada hari ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau melihat situasi dan kondisi bangsa dan negara kami saat ini yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Tuhan, kami tahu Bapa, ini semua adalah rencana daripada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau juga yang akan memberikan yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu. Untuk itu Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami tetap mampu mengucap syukur atas situasi dan keadaan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini sebagaimana Tuhan yang sudah menuntun kami untuk kami melewati hari-hari kami. Kami juga berdoa Tuhan supaya Engkau menuntun kehidupan kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami di hari-hari berikutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, Bapa, terima kasih.
memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai ketemu minggu depan.